atau paling tidak 6 atau 12 atau 18 tahun ke depan, orang yang dilahirkan di tahun ular kayu biasanya bisa menjadi seorang pemimpin. Dapat kegiatan senjata, jadi manakala unsur kayunya, unsur ular kayunya berbenturan dengan unsur api. Ada energi-energi yang menguntungkan manusia, ada energi-energi yang merugikan manusia. Nah, energi negatif atau energi dingin itu lebih banyak pada energi yang membuat orang itu menjadi punya kerugian. Dua 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan, tahun yang banyak peristiwa-peristiwa yang mengagetkan. Ada peristiwa artis yang ngumpul kawannya, ada yang sampai rame tuh, ada juga peristiwa-peristiwa skandal pejabat dengan artis akan muncul. Jadi hingar-bingar 2025 akan terjadi dan memasuki awal Imlek sudah akan mulai terasa. Karena tahun itu pergerakannya begitu cepat dan kelihatannya di akhir tahun ini udah mulai terasa gejolak-gejolak yang terjadi di 2025. Sio ular, jadi ular kayu, jadi mulai tanggal 29 Januari sampai 16 Februari itu adalah tahun dimana ular kayu menduduki posisi sebagai tuan rumah. Ular kayu menduduki posisi sebagai yang akan mempunyai aturan dalam pola kehidupan setahun mendatang. Jadi sio ini adalah sio kuat, jadi ada 5 sio kuat, jadi naga, tikus kuat juga, kemudian naga, tikus, harimau, ular, monyet, sio yang besar, sio kuat. Jadi kalau kita kembali dilihat di area tahunnya, di tahun ular ini karena unsurnya adalah unsur kayu akan banyak bekerja sama dengan air. Jadi kita akan banyak bekerja sama dengan air dan akan ada banyak bencana adalah berkaitan dengan air, banjir mungkin juga. Saya selalu berharap apa yang saya lihat, apa yang saya pantau berkaitan bencana itu adalah salah. Saya selalu berharap itu salah, jangan sampai terjadi. Tetapi memang kalau lihat dari gambarnya berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, sudah ada rambu-rambu yang diberikan Tuhan kepada manusia sehingga manusia bisa mempelajari dan melihat bahwa tahun ini apa yang terjadi sih, tahun ini biasanya apa yang terjadi sih. Jadi pengetahuan-pengetahuan tersebut didapat dari konsep membaca perhitungan. Jadi kalau kita bicara ribbon, feng shui dan lain-lain, itu adalah sebetulnya satu keilmuan, satu perhitungan, satu pola-pola ramalan yang mengacu pada berdasar pada pengalaman ribuan tahun yang dibukukan. Sio ular di bulan peruntungannya kalau dia mencapai keuntungan secara maksimal, biasanya orang itu menjadi besar dan besarnya bisa luar biasa, punya keuntungan yang baik dan tentu menjadi tokoh di tahun tersebut. Atau paling tidak 6 atau 12 atau 18 tahun ke depan, orang yang dilahirkan di tahun ular kayu biasanya bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, tadi saya sudah ceritakan di awal, kalau unsur kayu yang muncul itu biasanya kayu akan bekerja sama dengan air, kayu juga akan bekerja sama dengan angin. Tapi kayu bertentangan dengan api, karena begitu bertemu api dia akan bertentangan dan biasanya akan sulit untuk hidup, akan sulit untuk melakukan kegiatan senjata. Jadi manakala unsur kayunya, unsur ular kayunya berbenturan dengan unsur api. Jadi dalam perhitungan orang-orang Tionghoa itu dari setiap jam, setiap menit, setiap detik ada perhitungannya, dan setiap perhitungan tadi mementingkan akan memunculkan unsur-unsur. Dan unsur-unsur inilah juga yang akan berlaku pada kehidupan manusia. Misalnya kalau tadi saya sudah katakan kayu akan bekerja sama dengan unsur air, tapi tidak bekerja sama dengan unsur api. Api akan berlawanan dengan unsur air, karena kalau api ketemu air, itu apinya akan mati, seperti itu.
Jadi peristiwa politik banyak bergulir, banyak hal-hal yang selama ini tertutup di 2025 terbongkar selebar-lebarnya. Ada konflik-konflik tentu berkaitan dengan politik juga masih ramai. Ada mungkin peristiwa-peristiwa kadang-kadang pejabat di tahun itu juga akan muncul. Walaupun sempat rame, tapi karena memang dilakukan sesuatu berita-berita atau prosesnya menjadi cepat selesai. Kemudian juga kalau kita melihat dalam dunia ekonomi, setelah itu akan terjadi banyak perbaikan, banyak tokoh baru, banyak tokoh muda yang akhirnya menentukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kemudian dari sisi ekonomi, kembali ekonomi kita mengalami kenaikan dengan kondisi yang sedang sekarang terjadi. Kelihatannya tahun di 2025 ini akan ada banyak kenaikan dalam berbagai hal, terutama sikap sopan santun dan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan peruntungan bisnis di 2025. Tetapi kembali lagi bahwa semua itu adalah perlu perbaikan. Kita tidak mungkin memperbaiki kalau tidak juga ada pengerusakan. Konsep dua ini adalah konsep yang berdampingan sehingga di 2025 ada perimbangan yang baik dan mendapatkan pencerahan dalam perekonomian, usaha dan lain-lain yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian berkaitan dengan bencana alam juga saya lihat beberapa titik yang akan gunung yang mengkoncak Pulau Jawa sehingga kembali lagi saya selalu berharap itu salah. Tapi kalau lihat dari ramalan yang muncul ada sebuah gejolak, ada peristiwa alam yang besar berkaitan dengan gempa dan angin, gempa dan air, dan itu kelihatannya berlaku di area Jawa dan sekitarnya. Bencana alam. Jadi ada kelihatannya ada pergerakan bawah tanah yang besar dan itu memakan banyak korban. Di beberapa titik termasuk di kota-kota besar seperti di ibu kota ada peristiwa-peristiwa yang orang katanya dihebohkan. Karena terjadi, ternyata ada yang bilang nggak ada itu gosip. Karena terjadi itu gosip. Tapi ternyata kenyataannya ada. Jadi bukan saya nakut-nakutin naik pesawat, saya kembali lagi saya selalu berbicara bahwa apa yang dilihat itu salah. Tapi kan kalau saya nggak cerita juga jadi salah juga kan. Jadi saya ceritakan supaya lebih hati-hati. Ada beberapa peristiwa yang berkaitan dengan pesawat dan itu bikin heboh, bikin geger karena korbannya ratusan orang. Bicara masalah kecelakaan, ada pandangan lurus atau enggak tentang sebuah peristiwa, tentu kembali pada sesuatu namanya energi. Pola pergerakan di dunia ini semua berasal dari pergerakan energi ya. Matahari muncul, bulan bergerak, kemudian bintang-bintang, semuanya bisa bergerak karena ada energi. Ada energi-energi yang menguntungkan manusia, ada energi-energi yang merugikan manusia. Nah, energi negatif atau energi dingin itu lebih banyak pada energi yang membuat orang itu menjadi punya kerugian mau berbisnis tidak jadi karena ada peristiwa tabrakan atau mau melakukan apapun, banyak hal-hal yang nggak disangka gitu. Jadi itu sifatnya pasti merugikan. Kalau energi negatif berarti sifatnya negatif, lebih mengarah pada satu peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kerugian. Jadi karena kita bicaranya energi negatif, jadi lebih pada area yang namanya rugi, tidak beruntung, harusnya tidak jatuh menjadi jatuh, mobil harusnya bisa ngerem jadi tidak bisa ngerem, harusnya bisa ngerem tapi masih berjalan 20 km per jam, ternyata tiba-tiba belum total gitu. Jadi artinya dalam hal ini banyak hal yang tidak terprediksi secara teknis, tapi secara spiritual bisa dibaca. Secara spiritual tanpa ada peristiwa teknis sebelumnya atau sebelumnya, orang-orang spiritual sudah bisa memprediksi karena di sana akan berpengaruh dengan konsep keberadaan energi negatif tadi. Di tempat-tempat yang secara deteksi mempunyai energi negatif lebih tinggi, itu biasanya di tempat tersebut seringkali terjadi kecelakaan. Tahun itu ditemukan serum baru, ditemukan virus baru. Jadi ada serumnya, ada virusnya. Awalnya penyakitnya muncul seperti aneh. Waktu belum ditemukan penyembuhnya itu menjadi yang luar biasa ya, sedikit menakutkan. Tetapi begitu ditemukan serumnya, ditemukan penyembuhnya, di tahun 2025 semuanya kembali menjadi aman. Gejolak-gejolak dalam ekonomi tadi saya sudah ceritakan, terutama dengan kaitannya dengan dunia luar. Kepercayaan asing pada Indonesia meningkat sehingga investasi kelihatannya ada beberapa yang hilang, tapi ada beberapa yang masih baru itu menjadi menguat.
Iya, kelahiran genetik banyak, ada beberapa juga yang sakit parah dan akhirnya meninggal di 2025. Ada yang wadahnya tambur, ada yang wadahnya sekarang kurus banget karena sebuah sakit yang berkaitan dengan internal, organ internal, dan kelihatannya juga di tahun 2005 umur itu rahasia Tuhan, tapi kalau saya melihat kisah perjalanan hidupnya tampak gelap di akhir di 2025. Artinya ada banyak orang yang secara teknis kalinya hidup bingar-bingar melihat sesuatu dengan jadi hebat. Di tahun 2025 mereka tampil menjadi bukan siapa-siapa, tidak tampak menjadi apa-apa, dan menerima satu bentuk sakit dan akhirnya meninggal. Kemudian berdoa minta diberi keselamatan. Kemudian hati-hati di jalan. Kemudian yang terakhir adalah bila mana terpaksa harus menjalani sebuah tempat dengan kekuatan yang sudah memang harus terpaksa. Tentu poin terpenting lagi kita lebih pada minta pada yang mengatur energi tadi, mendekatkan diri, mensiasati bagaimana supaya hal buruk tadi juga terjadi di area itu kepada kita.